Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sadam Hussein Maulana dari Sistem Informasi SI20A. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang analisis dan perancangan sistem. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk presentasi analisis dan perancangan data. Nah, judul yang saya angkat adalah sistem penjualan buku. Nah, hasil analisa prosedur berjalan, proses penjualan buku yang sedang berjalan digambarkan menggunakan kolom sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama konsumen, yang kedua bagian administrasi, dan yang ketiga bagian pengemasan barang. Langsung saja mulai. Kemudian konsumen meminta daftar pesanan ke bagian administrasi. Kemudian administrasi mengisi formulir, kemudian dikasihkan lagi ke konsumen. Daftar pemesanan barang belum diisi, kemudian diisi oleh konsumen. Daftar pemesanan barang sudah diisi, kemudian dikasihkan lagi ke bagian administrasi. Nah, di bagian administrasi ini, pemesanan barang yang sudah diisi, kemudian mencatat daftar pesanan ke nota. Nah, administrasi ini kemudian langsung membuat nota. Nota sudah selesai, kemudian pengemasan barang, daftar pemesanan barang, di bagian pengemasan barang, daftar pemesanan sudah diisi, menyiapkan dan mengemas barang, kemudian barang yang sudah dikemas dikasihkan ke bagian administrasi. Nah, kemudian bagian administrasi yang sudah dikemas beserta struknya mengasihkan ke konsumen barang yang sudah diterima dan struknya, kemudian selesai, kemudian nota yang barusan daftar pemesanan yang sudah diisi, kemudian dikasihkan kepada bagian administrasi lagi, daftar penjualan, daftar pesanan yang sudah diisi. Nah, sistem yang berjalan pada toko buku ialah sebagai berikut. Pelanggan datang dan melihat buku yang tersedia di rak buku. Pelanggan membeli buku yang akan dibeli. Kemudian, pelanggan memberikan buku yang akan dibeli ke bagian kasir. Setelah selesai, kasir membuat bukti penjualan buku. Kasir mencatat judul buku yang telah terjual dalam sebuah buku daftar penjualan. Dalam menjualan suatu produk kepada pelanggan pada saat ini dibutuhkan beberapa cara yang dapat membuat perusahaan bersaing dengan para kompetitor. Salah satu cara yang saat ini digunakan oleh hampir seluruh perusahaan adalah dengan menjual produk mereka melalui media. Nah, usulan prosedur sistem, usulannya adalah konsumen mengambil sendiri barang yang ada di rak dan membawa barang tersebut ke bagian kasir. Kemudian, kasir menghitung jumlah barang yang diambil oleh si konsumen serta menginputnya ke dalam sistem transaksi penjualan guna untuk mengetahui total pembayaran. Setelah itu, kasir menyerahkan barang belanjaannya beserta total pembayaran. Konsumen melakukan pembayaran kepada kasir dan menerima barangnya beserta struk pembayarannya. Kemudian ada prosedur persediaan barang. Nah, pengelola melakukan pengecekan barang melalui sistem persediaan barang yang otomatis update setiap terjadi transaksi penjualan. Jika persediaan sudah habis, maka pengelola memesan barang kepada supplier. Proses penerimaan barang dilakukan oleh pengelola, diawali dari kedatangan dari supplier. Supplier akan memberikan tanda terima dan faktur pembelian kepada pengelola. Setelah itu, faktur pembelian nantinya akan diserahkan ke pihak pemilik penjualan dan keuangan untuk mengetahui jumlah pendapatan dan hasil stok barang yang keluar dari gudang. Setelah itu, pengelola akan menyerahkan hasil laporan penjualan
pemilik diawali dengan penginputan terlebih dahulu agar stok yang lama dan yang baru tidak tercampur pada saat peletakan di gudang. Nah, kemudian ada lagi prosedur laporan penjualan. Nah, setiap akhir bulan, kasir akan menyetorkan hasil pendapatan per harinya. Kemudian, pengelola akan melakukan pengecekan transaksi penjualan dan keuangan untuk mengetahui jumlah pendapatan dan stok barang yang keluar dari toko. Setelah itu, pengelola akan menyerahkan hasil laporan penjualan kepada pemilik, kemudian akan memverifikasi hasil laporan fisik dan hasil laporan sistem tersebut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan diagram konteks DFD yang menggambarkan seluruh input dan output dari sistem yang memberikan gambaran tentang keseluruhan sistem. Nah, berikut adalah diagramnya. Yang pertama ada pelanggan, kemudian berproses ke data pelanggan, data booking akan dibeli oleh si pelanggan, kemudian diolah di bagian sistem informasi penjualan buku, kemudian melapor ke bagian supplier gudang, data pembelian buku dari supplier, kemudian barang sudah ada, diolah lagi di sistem informasi penjualan buku, kemudian buku dikemas di bagian kasir dan pengolahan data pelanggan, data buku yang dibeli, data penjualan, data supplier akan masuk ke admin atau kasir. Nah, kemudian admin kasir ini berproses lagi ke data buku dan bukti penjualan buku. Nah, diolah lagi oleh sistem informasi penjualan buku, kemudian diolah lagi oleh pelanggan from isian data pelanggan, data buku prosedur, bukti penjualan buku. Nah, selesai. Operator diagram. Nah, operator diagram ini menginputkan dari program aplikasi dalam perancangan database dibentuk satu file yang berguna untuk menyimpan data tabel yang diperlukan sebagai basis penyimpanan suatu data atau tahapan perancangan database yang dibutuhkan. Nah, yang pertama ada input buku dari pelanggan dulu sih, dari pelanggan, kemudian pelanggan data buku yang akan dibeli, mengisi Google Form gitu kan. Nah, kemudian menginput data buku yang pertama, kemudian ada brosurnya juga, terus data buku, kemudian dikasih pelanggan, data pelanggan memilih, kemudian berproses data pelanggan, data buku yang dibeli oleh si pelanggan. Nah, si pelanggan ini akan memilah atau memilih buku-buku yang ia akan beli, kemudian diinput oleh pelanggan. Nah, sudah diinput, kemudian berproses lagi data pelanggan, kemudian data pelanggan lagi, data buku yang akan dibeli, kemudian berproses ke penjualan buku. Nah, penjualan buku ini kemudian akan menampilkan bukti penjualan buku, kemudian lempar ke bagian 4, pembuatan laporan. Nah, sudah pembuatan laporan data buku, kemudian diolah lagi, ada laporan data buku, laporan penjualan buku, laporan data supplier pada pimpinan. Kemudian naik lagi ke pelanggan dan selesai. Nah, kemudian ada diagram DFD level 1 penjualan buku. Nah, di sini ada pelanggan naik ke pemesanan buku, stok buku, kemudian udah ada stok buku, laporan stok buku, kemudian ada pemesanan buku, kemudian ada penjualan buku dan faktur. Yaitu kemudian ada DFD level 2 fase 1 penjualan buku. Dari pelanggan, pemesanan buku, kemudian memeriksa stok buku, menerima pesanan, kemudian diolah lagi ada stok, kemudian dilaporkan lagi laporan stok buku ke cetak laporan stok buku ke pimpinan.
Kemudian ada DFD level 2 proses 2 penjualan buku. Nah, di sini dari pelanggan pemulasaran buku, kemudian ada input pemesanan buku, kemudian ada faktur atau pemesanan buku, kemudian dicetak pemesanan buku, setelah dicetak memeriksa stok, kemudian perbarui stok buku. DFD level 2 proses 3 penjualan buku. Nah, di sini ada pelanggan memesan buku, kemudian diolah, diinput faktur pemesanan, faktur cetak faktur. Nah, kemudian diolah lagi nih pemesanan buku 3.2 cetak laporan penjualan pimpinan. Nah, kemudian ada DFD level 2 proses 4 penjualan buku. Nah, pelanggan kemudian difaktur, kemudian lagi diinput, faktur lagi, faktur, kemudian langsung dicetak faktur, balik lagi ke faktur, cetak laporan faktur diserahkan kepada pimpinan. Nah, sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf karena saya masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.